Untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, anggota DPRD Sumsel 6 Muara Enim, Prabu Mulih, dan Pali menggelar reses di Kabupaten Pali. Anggota DPRD Sumsel Dapil 6 meliputi Muara Enim, Pali, dan Prabu Mulih Senin siang menggelar reses tahap 2 di Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Anggota DPRD Sumsel yang melakukan reses antara lain Samsul Bahri dari Partai Nasdem, R. Sangkut Partai Golkar, Lia Anggraini Partai Demokrat, dan Nur Hilyah Partai Kebangkitan Bangsa. Dihadiri langsung sejumlah kepala desa dan masyarakat yang antusias bertemu dengan anggota DPRD yang mewakili mereka. Dalam kegiatan ini, perangkat desa dan masyarakat menyampaikan keluhan, usulan, dan program pembangunan yang diharapkan dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat. Anggota DPRD Sumsel sekaligus Ketua Rombongan Reses Syamsul Bahri menjelaskan, reses DPRD merupakan kegiatan pokok DPRD melakukan kunjungan ke konstituennya, guna menyerap aspirasi masyarakat dan melihat langsung kebijakan yang dibuat eksekutif. Hari ini reses yang kedua yang memberikan aspirasi masyarakat supaya bisa terrealisasikan dengan catatan ada kewenangan PPN. Kalau kewenangan PPN dia tidak tercampur di kabupaten, disilakan menginformasi melalui pos itu pendidikan, kesehatan, pertanian, yaitu kemiskinan, itu diselamatkan. Selain melakukan reses, anggota DPRD Sumsel mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan dan hutan, serta menyambut pemilu agar berjalan dengan damai. Muhammad Husniawan, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang melakukan rapat konsultasi publik kedua pendampingan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Pagar Alam. Rapat konsultasi publik kedua pendampingan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam tahun 2012-2023 bertujuan memperoleh masukan serta dokumen untuk melakukan perbaikan RT/RW Kota Pagar Alam. Dokumen itu diperlukan guna pengembangan wilayah secara optimal berdasarkan potensinya masing-masing, meliputi analisa lingkup wilayah, batas wilayah, dan kependudukan. Sekretaris Daerah Pagar Alam Samsul Bahri mengatakan, sebelum menjadi peraturan daerah, kita wajib menyampaikan kepada publik ataupun pihak terkait dan kabupaten yang berdekatan guna memperoleh masukan. Dalam proses konsultasi publik yang kedua, yang pertama sudah kemarin, ini dalam rangka kita untuk membuat atau mewujudkan perda revisi tata ruang. Namun sebelum ini menjadi perda, wajib kita sampaikan kepada publik sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan tata ruang di Pagar Alam dapat memberikan masukan-masukan. Akhirnya harapan kita. Sementara itu, Kabid Tata Ruang Titi Merianti mengatakan rapat konsultasi ini juga melibatkan pihak Provinsi Sumsel untuk menyepakati perbatasan daerah agar tidak tumpang tindih. Untuk hari ini kita mengundang kabupaten kota perbatasan dan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, PUBM Tata Ruang Sumatera Selatan. Kenapa? Karena hari ini adalah untuk mencapai sinkronisasi dengan provinsi, dengan area berbatasan, bahwa kita sama-sama menyepakati area perbatasan kita nanti akan menyepakati area perbatasan, satu. Yang kedua, apabila zonasi, maka tidak akan saling tumpang tindih dengan zonasi kita nanti di area perbatasan. Tomaya Ditobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.